Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dan rekan saya Ahmad Badri Izati. Saya di sini ingin mengerjakan atau memenuhi tugas subjek pendidikan. Melakukan uji statistik berdasarkan hasil eksperimen dengan membagikan Google Formulir atau Gform. Setelah kita megang Gform, kita bagikan ke orang-orang untuk diisi. Nah, ini adalah hasil orang-orang, ada 41 ya. Terus kita ke spreadsheet. Nah, habis itu kita lihat, nah itu ada yang kosong, sebenarnya itu 4 ya guys. Nah, setelah itu kita save, download guys, maksudnya download. Kita download dalam bentuk Excel. Nah, kita buka Excelnya, ke file, habis itu open ke folders, habis itu dokumen, habis itu ke efektivitas tuh yang judul formulir kita ya guys. Nah, ini kan semua data-datanya nih. Nah, itu ada yang kosong tadi ya, 4 harusnya. Nah, kita kasih, nah itu sebenarnya udah ada, tapi sebenarnya ada tata caranya. Tapi ini udah kita masukin, tapi nanti hasilnya yang tadi yang kita udah benahi tadi ya. Nah, ini tuh caranya nih. Cara tadi untuk masukin sheet 1 nih. Caranya kasih nama sheetnya nomor responden. Nah, tadi itu di merge and center supaya dia garisnya hilang gitu. Nah, lebarin dikit. Ini dilebarin dikit. Nah, habis lagi blok lagi 5 kotak. Terus merge center lagi. Nah, ini kita isi dengan X1 kita. X1 kita itu adalah penggunaan Maharo Istima. Nah, bawahnya tulis X1 titik 1 X1. Nah, itu tinggal diblok aja sampai 5 X1 titik 1 X2 ya gitu. Nah, setelah itu blok lagi merge center, habis itu ini total X1. Nah, setelah itu blok lagi tuh 5 kotak. Merge center lagi. Nah, ini kita isi dengan X2-nya. X2-nya itu penggunaan video animasi bahasa Arab. Nah, bawahnya kasih lagi tuh X2 sekarang ya guys. X2.1 dan seterusnya sampai 5. Di blok aja biar cepat. Maaf ya guys, ini laptopnya agak-agak nge-lag.
Nah ini ada masalah nggak mau ke blok. Nah terus ke fill, terus oke, tetap nggak masuk. Bentar ya guys, ini ada masalah. Nah kita manual aja, x1.2, x2.3, pokoknya seterusnya sampai x2.5. Nah udah semua. Besok kita merge and center lagi untuk menuliskan tuh merge center. Untuk nulis total X2. Nah, selanjutnya ini sekarang kita blok lagi 5 lagi, terus merge center lagi. Ini Y-nya itu adalah hasil belajar mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab. Nah bawahnya tuh Y1 dan seterusnya sampai Y5. Nah pokoknya ini banyak kesalahannya guys, mohon maaf ya guys. Pokoknya itu sampai Y5, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Nah, sampingnya kita merge and center lagi untuk tulis total Y. Nah, udah kan? Terus kita masukin nih respondennya. Satu kan ada 41 orang kan. Nah itu gituin sampai ke 41. Nah ke fill series stop value nya sampai 41. Oke. Nah ternyata salah tuh. Ternyata ada kesalahan guys, kurang 2 kotak. Tambahin aja. Jadi tadi harusnya sampai 43 ya. Nah, terus kita ke form reverse responses 1 untuk mengcopy paste X1 ya semuanya. Semua datanya. Terus kita Ctrl C, terus ke sheet 2. Kita Ctrl V, udah atau paste ya tadi. Nah lalu totalnya nih, total itu kita blok dulu atau enggak pakai cara zoom buka kurung B3
karena dia posisi kotaknya di B ya, sampai F3. Enter. Nah, setelah itu udah tinggal di blok aja sampai bawah. Nah, nanti keluar semua tuh totalnya. Nah, yang kedua sama juga, kita copy paste juga nih. 5 soal aja ya guys. X2 juga. Copy ke sheet 2, Ctrl V atau paste. Jumlahkannya juga sama nih, sama kayak tadi. Bisa cara blok atau bisa cara zoom. Ke kurung, bukan M3 ya guys, salah, harusnya H3 sampai L3. Enter. Nah, setelah itu blok semuanya. Nah, maaf ya guys, ini ternyata nggak ke copy paste semua, jadi kita ulang dulu. Nah, ini ada error ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita ulang ke responses. Nah, kita dari atas ya, ini maaf banget ada kesalahan. Copy paste dari atas ya semuanya sampai 5 kotak sampai bawah. Nah, habis itu ke zoom lagi kan, zoom H3 sama dengan titik 2, pokoknya L3. Enter. Nah, habis itu blok ke bawah. Karena nanti akan otomatis. Nah, udah. Nah, habis itu selanjutnya yang Y. Y-nya juga sama ya guys, kita blok, copy paste semuanya. Copy, terus ke sheet lagi, copy paste, Ctrl V. Nah, habis itu zoom lagi dari N3 titik 2 R3. Enter. Nah, habis udah blok lagi di bawah biar totalnya keluar semua. Ini kan udah semua, udah semua, pindahin ke Excel. Nah, ini nih sebenarnya ngide aja ya guys, kita kasih warna nomor respondennya, warna biru. Ini sebenarnya sebagai pertanda aja ya guys, biar nggak bingung gitu. Nah, ini guys, kita kasih warna ya. Kita kasih Nah, ini kita kasih warna kuning, oke. Nah, X2-nya juga nih, kita kasih warna juga dah, biar nggak tertukar atau terlalu sulit gitu. Warna pink atau merah nih, merah. Cari yang muda-muda aja warnanya guys, biar kelihatan. Nah, ini juga warna hijau.
Nah itu ketinggalan tuh totalnya, kasih warna aja. Nah maaf ya guys, labil. Pokoknya kasih warna itu supaya nggak memudahkan aja sih, biar memudahkan. Nah ini pokoknya kasih warna. Maaf guys, laptopnya agak-agak nih ya. Nah pokoknya ini blok sini tuh untuk warnain aja tuh. Maaf guys, ada kesalahan terus. Kita blok lagi. Kasih warna merah. Itu juga tuh total Y. Total Y kasih juga warna hijau. Nah, nomor respondennya juga tuh kasih ya warna biru. Nah, setelah itu kita buka SPSS-nya, oke? Kita buka aplikasi book SPSS-nya. Terus ini kita save dulu, oke? Save as. Pokoknya kita save dulu tadi kan buat dipindahin ke SPSS. Terus tinggal kita copy. Nah ini kita save keunduhan. Nah ini kita save, namanya ceritanya uji data JFrog. Save. Terus kita buka SPSS-nya. Kita ke file, ke import data Excel, terus klik yang uji data form. Nah tinggal masukin. Nah tadi kan kita sheet 2 ya, nah kita pilih yang sheet 2. Nah oke. Nah udah itu udah ada semuanya tuh. Ini juga belum rapi ya guys. Nah kita rapiin. Kita rapiin biar jadi nomor 1. Delete. Nah udah kan, udah rapi nih, udah begini. Kita cek dulu semua datanya, apakah data tersebut tuh masuk semua atau tidak. Nah udah kan, udah komplit sampai 41. Nah kita ke variable view.
kita ubah namanya menjadi x1.1. Begitupun sampai bawah tuh x1.1.2, x1.3, x1.4 dan x1.5. Nah, ini juga sama x2.1, x2.2, x2.3, x2.4, x2 harusnya guys. Titik 4. Nah, ini Y1, Y2, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Nah, total. Nah, ini labelnya kita kosongin semua. Pokoknya label kosong. Nah, terus ke measure-nya kita ubah menjadi ordinal. Nah, semuanya ya guys, semuanya diubah. Ctrl V. Nah, biar gampang aja copy paste tinggal ordinal semua pokoknya. Nah, udah semua nih. Kita ke analyze. Ini kita ingin ujinya nih ya, uji reliabilitas. Nah, terus ke scale, ke reliability analysis. Nah, itu X1 sampai X5 nya masukin tuh, tapi cuman X1 sampai X nya aja ya guys. Totalnya responden itu gak usah, sampai Y juga. Semuanya ke items ya. Nah, udah. Terus kita ke statistik, semua item scale if item delete, semuanya dicentrang. Nah, habis itu continue. Nah, habis itu nah yaitu yang modelnya alpha, dan habis itu oke. Nah itu kan koromba alfanya udah 0,953, berarti itu dia udah normal. Itu totalnya juga udah 41. Kita panggil si respondennya. Nah itu udah 0,953, dia udah kehitung normal. Nah kita dilihat dari correlated item total. Nah itu dia harus di atas dari 0,3% guys. Jadi kita periksa tuh semuanya bagus kan, dia semua di atas 0,3, berarti tandanya udah normal semua, tidak ada yang dibuang. Nah gitu. Nah, jadi semua udah bagus. Nah, sekian uji reliabilitasnya. Nah selanjutnya ini tuh uji validitas. Validitas itu selanjutnya ini semua data-data dari responden tadi ya guys, yang G-form. Habis dari uji coba reliabilitas. Nah bedanya adalah ke variable view. Variable view juga sama, nggak ada yang diganti-ganti. Nah bedanya kita ke analyze, terus ke correlate, terus ke bivariate. Nah ini tuh udah dimasukin semua, harusnya di luar situ X nya ini semuanya dimasukin, X1 1, X2 2, X pokoknya sampai Y, kecuali normal respondennya totalnya tuh nggak usah.
tinggal di oke aja. Nah ini hasilnya itu dilihat dari Y5 tuh yang akhir. Kalau dia di atas 0,3 dia udah normal, jadi nggak usah yang harus dihapus atau dikeluarin. Itu kan 0,7, pokoknya kita periksa sampai bawah 0,6, 0,4 tuh udah di atas 3 semua, berarti dia udah normal semua tuh. Oke, gitu guys, udah bagus. Kita ke data view, nama sudah diubah. Setelah itu kita copy total data X1. Setelah kita copy, kita masukkan ke SPSS. Kita masukkan ke SPSS. Kita paste. Kemudian yang X2 dan Y juga seperti itu ya. Kita masukkan total datanya. Setelah kita masukkan data dari Excel, total datanya dari Excel ke SPSS. Nanti kita tinggal melakukan ujinya. Setelah kita masukkan semuanya, kita ke variable view, terus kita ke analyze. Kita pilih yang regression, lalu kita pilih linear. Untuk dependennya, untuk independen kita masukkan X nya dan dependent Y nya. Setelah itu kita ke statistik, kita checklist model fit, description, collinearity, Durbin-Watson, continue. Setelah itu kita ke plots nya, kita masukkan di Y nya itu S-receipt dan di X nya Z-pred. Oke, kita masukkan dulu ya Z-pred di X. Lalu S-receipt-nya di Y. Setelah kita masukkan, kita checklist histogram dan normal probability, kita oke. Lalu kita save. Kita checklist undasterized, lalu kita continue dan oke. Dan hasilnya muncul. Jadi yang pertama itu adalah histogram. Histogram kalau model lengkung gitu, artinya terdistribusi normal. Dan untuk p-plotnya, kalau menghasilkan garis diagonal lurus, itu berarti terdistribusi normal. Dan lalu untuk mencari nilai one sample chromograph-nya, kita ke analyze, lalu kita pilih non parametric test. Setelah itu kita klik legacy dialog. Setelah itu kita pilih yang one sample KS. Kita masukkan undasterized ke test variable list, lalu kita oke. Muncullah seperti ini hasilnya. Jika asimsik di atas 0,05 artinya terdistribusi normal, tapi jika di bawah artinya tidak terdistribusi normal. Oke, kita akan melakukan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Jadi kita akan mencari hasil dari multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama kita uji normalitas dulu ya. Kita uji normalitas. Nanti kita akan klik, kita akan transform compute variable, lalu kita kasih nama target variable itu res_2, lalu numericnya kita jadikan seperti itu, abs_res dalam kurung res1. Caranya kita klik yang all tuh, kita klik yang all,
lalu kita pilih yang ABS, terus nanti kita klik seperti itu supaya muncul otomatis. Setelah muncul otomatis, kita klik Under Regime, kita masukin, langsung masuk tuh otomatis tuh. Setelah seperti itu, untuk kalimat restnya ini kita manual, jadi ABS_rest dalam kurung rest 1, terus kita oke. Setelah oke akan muncul nih hasilnya ya. Setelah muncul hasilnya, kita lanjut mencari uji heteroskedasitas dulu. Kita ke regression lagi, terus kita linear, kita ganti yang dependent ini. Ya, dependent kan tadi Y tuh, kita ubah jadi rest 2, kita ganti dengan rest 2, kita masukkan rest 2 ke dependent. Setelah itu setelah kita masukkan, kita ke statistik lagi, kita cek uncentang yang deskriptif, collinearity, Durbin-Watson sama case wise diagnostisnya, kita continue. Terus kita ke plots tetap kita uncentang, histogram dan normal probability, kita continue. Setelah itu kita ke save, ini tidak ada yang berubah ya, continue, terus oke, dan muncullah hasilnya. Yang pertama tuh kita lihat di coefficientnya. Di coefficientnya itu, jadi yang kita nilai di multicollinearitas adalah di coefficientnya. Kita lihat di toleransinya, jika di bawah 0,10, jika lebih dari 0,10 maka tidak terjadi multicollinearitas. Lalu jika fifth-nya lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi multicollinearitas. Untuk menilai uji heteroskedastisitas, kita akan lihat dari scatter plotnya. Plot titik-titiknya terlihat menyebar secara acak dari angka 0, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model layak dipakai. Lalu kita lihat koefisiennya, jika signya lebih besar dari 0,05 artinya model terbebas dari heteroskedastisitas dan sebaliknya. Nah, selanjutnya pertama kita ke analyze, terus kita ke regression. Nah, kita ini lagi uji linear berganda sederhana. Nah, linear. Nah, X taruh di previous, yang Y-nya di dependent. Nah, udah. Statistiknya ini nggak usah di apapun, nggak usah diubah-ubah. Jadi kita langsung ke oke saja. Nah, ini udah hasilnya munculnya. Ini adalah hasil dari uji linear berganda. Nah, nanti dilihat dari coefficient kita dari sig-nya. Bentar guys, aku lupa. Nah, pokoknya kita lihat di coefficient sig. Nih, pokoknya di coefficient yang error ini. Nah, pokoknya di itu kan hasilnya 0,880. Kalau misalkan dia di atas 0,5, dia tuh udah normal dan tidak terpengaruh. Kecuali kalau misalkan dia di bawah 0,5, yaitu dia nggak normal dan akan terpengaruh sama yang tadi gitu. Itu pokoknya guys, intinya. Sekian ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas video tutorial kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.